Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Asbahna wa asbahan kulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Tidak pernah kita bosan untuk menyebut kata yang mulia sebagai rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Senantiasa Allah memberikan kepada kita nikmat, baik iman, Islam, ihsan, kesehatan, dan kesempatan, bahkan ya, banyak lagi nikmat-nikmat yang tiada hingga Allah berikan kepada kita semua hingga hari ini. Begitu pula tidak pernah berhenti kita bersolawat kepada Rasulullah SAW yang sejatinya beliaulah makhluk yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling mulia, dan berharap kita pun menjadi orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa berselawat kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Hadirin hadirat, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ya. Pada hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah sampai pada ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina laa ya'lamuuna laulaa yukallimuna Allahu aw ta'tiina aayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-qawmi yuqinun. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaan kepada kami? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Pada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini juga merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi kita yang beriman, bahwa pentingnya ilmu pengetahuan dalam segala aktivitas, baik perkataan maupun perbuatan. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang baik Yahudi maupun orang musyrik, orang-orang kafir, mereka ketika berkata tanpa ilmu.
Sehingga di awal Allah katakan wa qalal ladzina la ya'lamun, dan berkatalah orang-orang yang tidak berilmu. Siapa mereka? Orang-orang jahil dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik. Kenapa ahlul kitab disebut tidak memiliki pengetahuan? Karena hakikatnya pengetahuan itu adalah orang yang ketika memiliki pengetahuan lalu mereka melaksanakan, bukan malah menutup-nutupi atau juga menyembunyikan dari apa yang diketahui. Sebagaimana yang sering ya kita dapatkan ya dari hadis Nabi SAW bahwa ilmu itu sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Sehingga dengan ilmu itulah maka dia akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan kemudahan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Au fi mamanul hadis, barang siapa yang berjalan bepergian untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan surga. Menuntut ilmu saja saat orang aktivitasnya mencari ilmu saja mendapatkan kemudahan mendapatkan surga, apalagi ketika dia sudah berilmu, apalagi dia menjalankan ilmunya, maka akan lebih mudah dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan laula wa qala alladziina la ya'lamun, berkatalah orang-orang yang tidak berilmu. Artinya memang perkataan mereka itu tidak berdasarkan ilmu, ataupun ketika mereka punya ilmu tidak mau mereka amalkan. Sehingga akhirnya perkataannya selalu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh utusan-utusan, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya sangat penting ya, nanti akan kita dapatkan di dalam surat Ali Imran misalkan, bahwa ilmu itu sangat penting ketika mengucapkan sesuatu, terutama tentang la ilaha illallah. Makanya Allah katakan fa'alam annahu la ilaha illahu. Ya, ketahuilah, artinya memang dasarilah dengan ilmu pengetahuan ketika kamu mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena dengan ilmu itulah akan menghilangkan kebodohan, dengan ilmu itulah akan menghilangkan keraguan, dengan ilmu itu akan menghilangkan segala hal-hal yang membuat dirinya tidak memiliki keyakinan. Bahkan ya, dalam ayat-ayat lain banyak ya kita bisa lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan derajat yang tinggi bagi mereka yang berilmu, dan juga tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, atau juga orang yang paling takut adalah orang yang berilmu. Sejatinya demikian. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut dari hamba-hamba Allah adalah ulama. Atau juga ya dalam surat firman yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu ya dengan derajat yang banyak ya. Darajat ya, derajat yang banyak sekali. Artinya kedudukan orang berilmu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pernah duduk ya sahabat ya mentafsirkan tentang ilmu ya kepada sahabat-sahabat. Bagaimana ilmu itu hakikatnya ketika sampai kepada ya, manusia seperti bumi. Kata Nabi, masalu inna masali wa masalu ya al-akharin kamasali al-qamar. Sesungguhnya perumpamanku dengan yang lain seperti bulan purnama yang di malam hari kelihatan terang. Itu kan hakikatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi kepada Rasulullah SAW karena ya
selain daripada kenabiannya, ya, tapi karena pengetahuannya juga. Ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali kepada ayat ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sikap ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik yang tidak memiliki pengetahuan menampakkan penentangannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka katakan? Laula yukallimunallahu au ta'tina ayat. Jadi mereka ingin menentang Rasul, bahwa Rasul mengaku sebagai nabi atau mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka berkata, yang dasarnya bukan karena ilmu, tapi karena ingin menentang aja, ya. Ingin menentang apa yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka. Laula yukallimunallah. Mengapa Allah tidak berbicara kepada kami secara langsung bahwa engkau adalah utusan Allah? Ya, kalau memang kamu adalah Rasul, kalau kamu wahai Muhammad adalah utusan Allah, kenapa Allah tidak sampaikan kepada kami langsung? Bilang, ya. Padahal masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah karena penentangan. Masalahnya karena tidak mau beriman kepada Rasul. Mereka sebenarnya tahu, tapi agar ya mungkin cara halus lah gitu kan, cara halus menentang Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan demikian. Laula yukallimunallah, kan itu kan. Padahal kurang apa ya? Kurang apa mereka? Semuanya sudah datang sebenarnya kepada mereka. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan langsung bahwa dia ada nabi, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tanda-tandanya juga mereka sudah tahu, dan sudah datang kepada mereka juga mukjizat yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hakikatnya memang karena tidak bermuncul ilmu, bertambahlah. Ya. Tapi semuanya juga hakikatnya bukan itu, ya. Bukan sekedar tidak memiliki pengetahuan, tidak berilmu, tapi karena memang mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka ketahui. Ya. Jadi ada dua pandangan tentunya, ya, dari makna wa qala alladziina la ya'lamun. Yang lebih umum memang orang yang tidak berpengetahuan mengatakan dalam rangka menentang, ya, utusan Allah Subhanahu wa Taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang yang sebenarnya tahu tapi bertolak belakang dengan pengetahuannya. Kurang apa ahlul kitab? Ya. Allah telah memberikan kepada mereka kitab yang menjelaskan tentang tanda-tanda akan diutusnya Rasul, akan diutus Nabi terakhir dengan ciri-ciri begini, begitu, begini, begitu, dan sebagainya banyak sekali. Bahkan dalam ayat yang sudah kita bahas, ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka lebih mengenal sifat Rasul daripada sifat anak-anaknya. Nah, ini juga kadang, ya, ada di dalam kehidupan masyarakat, ya, masyarakat kita. Ya, ada orang yang diberikan ilmu pengetahuan tapi yang menentang Islam begitu besar sekali, menyebarkan berita-berita yang bertolak belakang dengan Islam begitu banyak, bahkan tidak malu-malu, ya, mengatakan bahwa, ya, ajaran Islam, ya, sudah tidak relevan dengan, ya, ajaran sekarang atau dengan zaman. Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul sudah lagi tidak bisa diberlakukan di masa sekarang. Tidak sesuai lagi dengan era sekarang. Begitu. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki, ya, pengetahuan yang mendalam, atau juga memiliki pengetahuan tapi tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Hanya ilmu itu di dalam otak tapi tidak di dalam hati mereka. Jadi tidak turun ke dalam, ya, hati, lalu teraktualisasi di dalam kehidupan, ya, sehari-hari. Ini tentunya lebih berbahaya daripada orang yang tidak berilmu ketika berkata. Ya, kalau orang yang berilmu berkata lalu bertolak belakang dengan apa yang diketahui, maka dia akan lebih besar, ya, pengaruhnya kepada orang lain. Ya. Maka dia akan menyampaikan hal-hal yang bertolak belakang lalu diikuti oleh orang lain.
Karena orang lain, ya orang awam misalkan, melihat, loh, dia yang berpengetahuan langsung mengatakan seperti itu, kenapa kita tidak? Ya. Dia yang berpengetahuan menyampaikan apa yang dia ketahui seperti itu, berarti kita juga ya tentunya mengikuti. Nah, ucapan modal seperti ini tentu banyak, ya. Ungkapan, perbuatan yang seperti ini banyak sekali, sehingga akhirnya memberikan pengaruh besar kepada masyarakat awam tentang hal tersebut. Dan tentunya sangat berbahaya sekali terhadap diri mereka atau juga masyarakat. Karena nanti akan menjadi sebab dicontoh, ya, dan diikuti. Ada ya di dalam surat An-Nahl itu kan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana perbedaan sikap ketika orang yang diberikan pengetahuan lalu ya menyampaikan tentang turunnya Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak baik, bahkan menuduh Al-Qur'an itu sebagai bentuk daripada ya berita-berita bohong. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala katakan di mana Allah berfirman, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Ketika dikatakan kepada mereka, apa yang turun kepada kalian? Maka mereka mengatakan apa? Asatirul awwalin. Berita bohong aja. Berita tidak benar. Hoax kalau dalam bahasa sekarang. Ya. Hanya dongeng-dongeng yang tidak bermutu. Cerita-cerita yang tidak bermutu. Begitulah orang ketika diberikan ilmu tapi tidak melaksanakan ajaran pengetahuannya dengan baik. Sehingga dengan itu diikuti oleh orang lain, oleh masyarakat yang tidak mengerti. Oh, begitu rupanya ya. Oh, ajaran Islam begitu ya. Oh, ajaran Islam sudah tidak lagi relevan. Oh, Al-Qur'an ya adalah ajaran yang memunculkan sikap radikal dan sebagainya. Ini tentunya berbahaya yang akhirnya menyebabkan masyarakat awam mengikuti. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya akan membalas mereka dengan balasan yang sangat besar sekali, dan bukan hanya dia sendiri ya dengan perbuatan itu mendapatkan dosa, tapi juga dosa orang lain dia akan ditimpakan kepada dia. Maka ayat selanjutnya Allah mengatakan liyahmilu auzarahum kamilatai yaumal qiyamah wa min auzaril ladina yudillunahum. Maka dia akan menanggung beban dosa secara sempurna perbuatannya oleh karena berkata tanpa ya realita, tanpa sesuai dengan apa yang diketahui ya, dan dia akan menanggung juga dosa-dosa orang yang disesatkan, yang ngikut ya tanpa pengetahuan itu berdosa. Tapi yang mengajarkan atau yang menyampaikan pertama kali dengan ilmunya mengajarkan kesesatan kepada orang lain sehingga orang lain mengikuti, maka mereka yang mengikuti mendapatkan dosa. Tapi lebih lagi orang yang telah mengajarkan itu dia akan menanggung dosa-dosa yang telah disesatkan. Wa auzarul ladina yudillunahum, dan dosa-dosa orang yang telah mereka sesatkan. Yudillunahu bi ghairi ilmin, ya, tanpa pengetahuan kan itu. Ya, tanpa ilmu yang dia melakukannya ya. Sebenarnya dia tidak mengetahui kebenarannya gitu. Ya, ala sa'ama yaziru, ketahuilah itulah dosa yang sangat buruk yang Allah timpakan kepada mereka. Berbeda dengan orang yang punya pengetahuan, berbeda dengan orang yang senantiasa ketika mendapatkan ilmu, melaksanakan itu dengan baik, lalu mempraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari, dia akan mengatakan, ya ketika turun kepada mereka, ya ayat-ayat Allah, maka mereka bersikap dengan baik.
Maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira." Ya kan? Di sini bedanya. Ya. Orang bertakwa adalah orang yang tentunya berpengetahuan. Orang bertakwa adalah orang yang senantiasa menerapkan ajaran-ajaran Islam. Wa qila lil ladzina taqaw, ketika dikatakan kepada orang bertakwa, maza anzala rabbukum, apa yang telah turun kepada kalian, ya, apa yang Allah turunkan untuk kalian, kan? Maka mereka mengatakan apa? Qalu khaira, baik, semuanya baik, ya. Ya tentunya, ya, apakah tanda-tanda ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan berbagai peristiwa itu selalu disikapi dengan baik. Berbeda dengan yang pertama tadi, orang yang punya pengetahuan tapi tidak mau menerapkan ajaran atau pengetahuannya dengan baik, mereka akan mengatakan asatirul awwalin. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh dirinya, tapi disampaikan kepada orang lain. Sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain mengikuti. Nah inilah, ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat ganjaran kepada orang bertakwa yang selalu mengatakan khaira lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Maka mereka akan mendapatkan kebaikan dari apa yang mereka lakukan, ya, baik di dunia maupun di akhirat akan diberikan juga yang lebih baik. Ya, wala darul akhiratu khair. Ya, sungguh, ya, negeri akhirat itulah jauh lebih baik dari apa yang telah Allah berikan di dunia, kebaikan-kebaikan. Wala ni'ma darul muttaqin, sungguh kenikmatan yang sangat besar bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa dua kata yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan ataupun orang berpengetahuan tapi tidak mau, ya, mengatakan sesuai dengan apa yang diketahui, itu merupakan cara mereka menentang Allah, menentang Rasul, tidak mengakui apa yang telah Allah turunkan, ya, atau juga yang telah Allah utus berupa Nabi Muhammad dan juga Al-Quran yang menjadi mukjizat. Ya. Jadi dua hal yang memang mereka ingin bantah, gitu kan, atau ingin mereka, ya, ingkari. Ya. Pertama adalah perkataan laula yukallimunallah. Ini berarti kepada Rasul, ya, dituju kepada yang diutus. Kenapa Allah tidak sampaikan kepada kami langsung bahwa engkau adalah utusan Allah, bahwa engkau adalah Rasulullah? Dan yang kedua adalah auta'tina ayat, ya, dan juga tidak Allah berikan kepada kami tanda-tanda mukjizat, baik mukjizat yang langsung atau mukjizat yang tidak langsung, yang telah datang sebenarnya kepada Rasulullah SAW mukjizat itu. Padahal banyak, ya, contohnya, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat di hadapan mereka langsung, ya, yaitu Abu Jahal, ya. Abu Jahal kan sangat keras menentangnya. Jadi beliau pernah menantang Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kalau kamu benar-benar sebagai nabi, sekarang ini bulan purnama. Sekarang tunjukkan kepada kami engkau bisa membelah bulan. Coba. Tangannya begitu berat ini, kan. Sampaikan tuh Abu Jahal. Pokoknya kalau kamu bisa membelah bulan, kami beriman sekarang ini juga. Akhirnya Nabi menyanggupi, oke, kalau gitu. Maka, ya, dengan jari telunjuknya itu dilihat, ya, seakan-akan seperti membelah beneran, dan memang terbelah itu bulan. Kelihatan terbelah, ya. Ya, tapi apa kata Abu Jahal? Wah, Muhammad sihir ini sudah lengkap, sudah sempurna, ya. Bisa menipu kita, mata kita disirep, ya. Disihir mata kita seakan-akan bulan terbelah. Begitulah orang yang sudah tahu bahwa itu mukjizat, tapi tidak mau beriman. Penentangnya begitu keras. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW tidak berhenti dalam menunjukkan mukjizat itu kepada beliau dan juga orang-orang yang saat itu melihatnya langsung.
aja beliau mengatakan nanti ada orang datang dari luar, tolong tanyakan apakah bulan betul-betul terbelah, ya. Kalau kalian merasa saat ini saya mensihir kalian padahal aku tidak melakukan sihir, ya, ma'ana bisahir, ya, aku bukanlah seorang penyihir. Sekarang akan kita buktikan dari orang yang datang dari kejauhan. Kira-kira mereka lihat nggak bulan itu dibelah? Nah, kan datanglah, ya, kafilah, ya, sampai di Mekah, langsung ditanya, gimana tadi? Kamu melihat kejadian yang aneh gak? Akhirnya yang baru datang mengatakan, saya tadi melihat bulan terbelah menjadi dua. Jadi ada saksinya gitu kan? Kan nggak mungkin Nabi Muhammad juga kalau misalkan disihir, mensihir orang yang tidak ada di depannya. Kalau sihir kan biasanya yang ada di depannya, ya. Tapi apa kata Abu Jahal? Tambah sempurna lagi ya sihirnya Muhammad. Sudah bisa mensihir orang yang tidak ada di depan kita. Coba ini. Dan itu juga pernah terjadi ketika Rasulullah SAW ditantang juga untuk membelah bulan kepada Raja Yaman. Yang hakikatnya Raja Yaman nanti masuk Islam oleh karena mukjizat ini, tapi Abu Jahal malah menantang dengan keras. Jadi hakikatnya memang ketika mereka mengatakan kenapa tidak turun mukjizat kepada Muhammad sebagai tanda bahwa dia adalah utusan Allah, itu bukan karena ingin menguatkan pengetahuan untuk mendapatkan keyakinan, tapi adalah ya mereka ingin menentang, mengingkari apa yang datang kepada mereka. Nah, kalau dalam bagian yang kita lihat itu kan bahwa mereka sebenarnya dalam hidup sudah tahu akan kebenaran, tapi masalahnya adalah kesombongan yang ada dalam diri mereka sehingga penentangan terus terjadi. Kurang apa Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Padahal keduanya begitu yakin bahwa Al-Quran yang datang itu bukanlah perkataan Nabi Muhammad, ya. Tapi ini merupakan perkataan yang sangat-sangat ya mulia, yang sangat berbeda dengan bahasa mereka. Sehingga akhirnya mereka kadang-kala ya memiliki kerinduan ya untuk mendengar bacaan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga tentunya kembali kepada kita. Ya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, jika berkata, maka berkatalah dengan pengetahuan, dan ketika sudah berpengetahuan, cobalah berkata dengan realita dari ilmu yang sudah kita miliki. Yang sampai akhirnya menjadi ya ayat seperti ayat ini, ya, orang jahil tidak memiliki pengetahuan lalu berkata, meminta ya dengan apa yang mereka katakan, mengapa Allah tidak berbicara langsung kepada kami tentang adanya utusan Allah, dan kenapa Allah tidak memberikan mukjizat, ya. Padahal ini semua sudah jelas, ya. Atau yang lebih besar lagi adalah orang yang berpengetahuan tapi tidak berbuat sesuai dengan ilmunya, lalu berusaha untuk menentang ajaran yang datang kepada mereka. Bahwa ucapan model seperti ini mereka lontarkan bukan untuk mendapatkan keyakinan, tapi untuk memperlihatkan penentangan dan juga menunjukkan kesombongan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal tersebut agar kita berhati-hati ya, dari apa yang terjadi pada masa lalu ya. Wa qala alladziina la ya'lamun, berkatalah orang yang tidak berpengetahuan, laula yukallimunallah, ya, kenapa Allah tidak langsung menyampaikan kepada kami tentang kamu wahai Muhammad, atau kalau engkau seorang rasul, au ta'tina ayat, atau juga datang kepada kami mukjizat. Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qaulihim, dan itulah juga yang memang sudah pernah dilontarkan oleh orang-orang sebelum mereka. Maksudnya adalah kalau ditujukan kepada Alkitab ayat ini, orang-orang sebelum mereka dari kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud, ya, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ibrahim, ya, dan kaum-kaum yang lain ya, yang mereka juga seringkali berkata dengan perkataan yang tidak punya pengetahuan, tidak berdasar, atau juga mereka sudah berpengetahuan tapi tidak mau
menerapkan, mengamalkan apa yang mereka ketahui. Ya, kan seharusnya sudah berilmu, maka ya mereka melaksanakan dan juga mau ya mengimani apa yang sampai kepada mereka. Tasyabahat qulubuhum, serupa hati-hati mereka dalam ya kesombongan, dalam juga pengingkaran, dan qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun ya. Sungguh telah kami jelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memiliki keyakinan. Nah, ini tentunya diakhir dengan kata-kata yakin, bukan sekedar pengetahuan ya, bukan dikatakan liqaumi ya'lamun, karena hakikatnya ilmu itu harus ya mengubah seseorang dari ragu menjadi yakin. Al ilmu yunafi ar-raib. Ya, bahwa ya ilmu itu seharusnya menghilangkan keraguan. Nah, keraguan itu sebenarnya membuat orang tidak yakin. Ya. Kalau sudah berilmu seharusnya memiliki keyakinan, bukan malah meragukan dirinya dari yang sampai kepada ya, dirinya tersebut. Ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada akhirnya memang kita bisa mengerti ya bahwa ilmu itu sangat penting. Penting sekali dalam kehidupan kita. Tapi ilmu juga harus dilengkapi dengan amal ya. Karena amal itulah yang menjadi buah dari pengetahuan. Ada ungkapan ya dalam syair itu kan, ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal maka seperti pohon tanpa buah. Ya, kalau pohon tanpa buah tentunya ya ada manfaatnya juga untuk dijadikan teduh ya, tempat berteduh ya. Tapi lebih sempurna lagi kalau ada buahnya sehingga bisa dinikmati buahnya. Namun ketika orang yang punya ilmu tanpa pengetahuan ya hakikatnya tidak memberikan manfaat ya. Ya, buat apa dia ya? Karena tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya. Ya, baik untuk dirinya maupun juga untuk masyarakat atau orang lain. Nah, itu yang pertama ya, pentingnya ilmu dan tentunya juga harus diiringi dengan perbuatan amal. Yang kedua, ilmu itu hakikatnya mampu menghilangkan keraguan sehingga memiliki keyakinan yang kuat terhadap ya kehidupan yang sesuai dengan syariat ya, atau ajaran Islam. Bukan malah menjadi sebab dia ya melontarkan hal-hal yang meragukan atau membuat masyarakat ragu dari apa yang harus mereka laksanakan. Ini kan banyak ya di tengah masyarakat kita, di tanda kutip ulama ya mereka-mereka yang dalam ya, kehidupannya diberikan ilmu sampai S2, S3, tapi dari sikapnya ya atau dari perkataan itu malah melontarkan keraguan tentang ajaran Islam. Sehingga akhirnya masyarakat yang tidak tahu ya, mengikuti dia aja yang berpengetahuan begitu ya, atau saya mendapatkan dari si beliau ini yang punya pengetahuan ya, berarti ya kan gitu. Berarti kita ya mengikuti dia itu kan. Masa sih ya dia berkata ya dengan ilmunya seperti itu ya, kecuali adalah ya menganggap benar itu kan. Nah, ini tentunya hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwa ilmu itu seharusnya untuk membuahkan hasil, yaitu memiliki keyakinan akan yang dapat ya yang mereka dapatkan dari ilmu tersebut. Nah, yang ketiga, dengan ilmu hakikatnya mampu memberikan dirinya menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut, menjadi dekat kepada Allah, bukan malah jauh, bukan malah menentang. Kan seharusnya begitu kan. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-Nya adalah orang yang berilmu. Bukan malah ya seperti ungkapan ulama idada ilman lam yasaduda illa bu'da.
Seharusnya kullama isdada hudan, ya, kalau kullama isdada ilman isdada hudan. Jadi ada orang masuk dalam ungkapan ketika bertambah ilmu maka tidak bertambah hidayah, tapi malah jauh dari hidayah. Ini kan berabe kan. Tapi seharusnya adalah bertambah ilmu, bertambah hidayah. Mohon maaf ya, saya ada minum sebentar. Nggak ada suaranya Pak Ustadz. Nggak dengar. Baik, aduh, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, tadi saya telepon penting dari Ketua MUI Jakarta Selatan mau ngadain istighosah ya, insya Allah kalau misalkan Ibu dan Bapak juga ikut hadir bagus juga, nanti kita akan mengadakan ya, munajat bersama untuk negeri tercinta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan ya, perlindungan dan juga segera diangkat ya dari musibah yang sedang kita hadapi. Baik ya, jadi yang ke berapa tadi ya? Yang ketiga ya, bahwa dengan ilmu itu seharusnya menjadi orang yang paling takut kepada Allah, bukan paling berani menentang Allah gitu kan. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, itu sangat penting. Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya bahwa memang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang berilmu ya. Orang yang berilmu itu orang yang paling takut seharusnya, bukan malah paling berani ya. Banyak orang yang berani sekali dengan ilmu ya, bahkan dengan ilmu itu dicari, ngulik-ngulik istilahnya kan, ngulik-ngulik kira-kira dari perbuatan itu tidak terkena hukum atau tidak. Coba kalau kita lihat sekarang, yang korupsi bukan orang yang bodoh ya, yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang bukan orang yang bodoh ya, yang melakukan pelanggaran syariat juga bukan orang yang bodoh, tapi orang yang berilmu. Kenapa? Ya, karena tidak melahirkan ya
dari ilmunya itu rasa takut kepada Allah, tapi malah berani. Seperti tadi, kullama isdada ilman, setiap kali bertambah ilmu, lam yasdad huda, tidak bertambah hidayah, illa bu'da, kecuali mereka malah jauh dari hidayah. Ya. Jadi ini yang ketiga ya, bahwa ilmu itu seharusnya demikian. Ya, harusnya menjadi orang yang paling takut. Yang keempat adalah orang berilmu itu insya Allah akan terangkat derajatnya. Ya, ini kan sudah saya sampaikan tadi kan, bahwa ya yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ya. Makanya agar kita mendapatkan derajat, ya tentunya marilah kita berusaha untuk menuntut ilmu. Ilmu itu ya tidak boleh terputus. Kita cari ya seakan-akan seperti dalam hadis Nabi, al ilmu dolatul mu'min, aina wajadaha wa huwa ahaqqu biha. Ya. Al hikmah ya, al hikmatu dolatul mu'min atau al ilmu dolul mu'min ya. Bukan menyesatkan tadi. Ilmu itu hal yang hilang dari orang beriman. Di mana saja dia mendapatkan, dia lebih berhak untuk mendapatkannya. Ya, artinya kita selalu ya berusaha untuk mencari ilmu di mana saja ya, kita dapatkan ilmu pengetahuan. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sekali lagi pada ayat ini bukan sekedar Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya untuk orang yang turun waktu itu, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrik yang mereka berkata tanpa ilmu ya. Tapi untuk kita juga marilah kita senantiasa berbicara dengan ilmu, atau ketika sudah berilmu kita gunakan ilmu untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik. Ya, sehingga dengan ilmu kita mendapatkan manfaat, bahkan mendapatkan derajat, bahkan juga bisa mendapatkan ya, limpahan pahala dari orang yang telah kita ajarkan. Ya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya, Rasulullah SAW bersabda seperti demikian. Ya. Barang siapa yang mengajarkan ilmu dengan mencontohkan ya sanna sunnatan itu kan mencontohkan sunnah yang baik. Ya, tentunya dengan ilmu diajarkan ya, walaupun cuma satu huruf dia mengerti, diajarkan itu kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari dia menyampaikan kebaikan itu, dan juga ya dari orang yang mengikutinya. Coba bayangkan kalau yang diajarkan 10 dilakukan lagi oleh orang itu, diamalkan 10 kali lipat bisa didapatkan orang yang pertama kali mengajarkan. Coba setiap dari 10 itu mengajar setiap orang 10, berarti 100 ya. Terus lagi mengalir dan mengalir. Itulah namanya amal jariyah. Amal yang terus mengalir pahalanya. Sedekah jariyah itu kita sering dengar ya. Artinya sebenarnya bukan sedekah kita memberikan harta kepada orang, tapi juga memberikan ilmu. Sedekah ilmu ya kan? Maka insya Allah akan terus mengalir untuk mereka-mereka yang mengajarkan dari ilmu yang dia ketahui. Dan ilmu tentunya memberikan ya dasar yang sangat baik ya, seharusnya ya kepada yang memiliki ya. Ya, orang yang tidak bisa memberi oleh karena tidak memiliki ilmu ya. Tapi orang yang memiliki ilmu ketika dia mengajarkan, maka hakikat itu yang terbaik ya. Ini saja mungkin yang bisa kita bahas ya, saya sampaikan pada ya, kesempatan kali ini. Sekali lagi marilah kita tunjukkan diri kita bahwa kita adalah orang yang selalu mengikuti ajaran Islam ya. Kita usahakan dengan pengetahuan kita mendapatkan atau juga mengikuti ajaran Islam ya. Dan tentunya dengan ilmu kita memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad dan bersamanya Al-Qur'an sebagai mukjizat. Yang keduanya adalah kebenaran yang telah Allah berikan untuk seluruh umat manusia. Dari situlah maka insya Allah kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Ini saja, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari
Ibu sekalian, ada kesempatan beberapa waktu ya, mungkin ya, untuk apa yang ingin ditanyakan, ya, tafadhol, ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Sri, gimana, sehat? Alhamdulillah ya semuanya. Sekarang ini kan banyak yang sakit, paling kita bisa mendoakan begitu ya. Iya, betul. Sholat atau kapan saja. Terus ada tetangga, mungkin teman meninggal, kami nggak bisa takziah, nggak bisa nyolatkan jenazah. Jadi kita sholat jenazahnya sekarang sholat jenazah goib ya Pak Ustadz di rumah begitu ya. Iya. Saya Pak Ustadz sendiri bisa ya Pak Ustadz? Iya, bisa. Jadi harus. Ya, artinya kan kita dengan kondisi seperti ini, ya kita bisa saling mendoakan ya bagi mereka, teman-teman atau saudara yang sakit, yang mendapatkan musibah, ya. Atau juga dengan ilmu yang kita ketahui, ya kita membaca doa ya dengan apa yang kita miliki, silakan ya, dengan bahasa sendiri juga nggak apa-apa sebenarnya kan. Ya. Iya Pak Ustadz. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha memahami ya. Ya, sebagaimana Allah Maha mendengar, ya, Allah Maha melihat, ya, bahasa apapun yang diungkapkan, ya, insya Allah dimengerti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik, jamaah sekalian, ya marilah kita akhiri pertemuan kita ya dengan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita khususkan ya kepada orang yang kita mengenalnya, ya sudah bersamanya, ya lalu Allah panggil, ya Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan tempat, insya Allah tempat yang terbaik, ya. Yang sakit diberikan kesabaran, segera diberikan kesembuhan, ya. Dalam kondisi seperti ini juga kita diberikan perlindungan untuk tidak terkena musibah, ya, dan juga bisa terjaga terus sampai hilangnya, diangkatnya musibah dari kehidupan kita. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma raddina biqada'ika wa barik lana fima qaddara lana. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keridhaan dari apa yang telah Kau tetapkan untuk kami. Anugerahkanlah kami keberkahan dari apa yang Kau takdirkan untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami, istri dan suami kami yang telah Kau panggil, berikanlah kepada mereka tempat yang terbaik. Jadikanlah kuburnya menjadi tempat surga yang penuh kenikmatan. Berikanlah dan balaslah perbuatan-perbuatan baik mereka yang telah bersamai kami dan telah memberikan kebaikan untuk kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa mereka. Jika ada yang salah, ampuni dosa-dosa mereka. Jika ada yang tidak berkenan, ampunilah segala sesuatu yang memang kurang berkenan dari perbuatan-perbuatan mereka. Engkaulah Maha Pengampun, Engkaulah Maha Penyayang dari semua hamba-hamba-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur telah Engkau memberikan kehidupan untuk kami. Di saat pandemi seperti ini, berikanlah kepada kami kekuatan perlindungan agar kami bisa menghadapinya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesabaran, penuh ketaatan, penuh dedikasi untuk selalu meningkatkan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepada Engkau lah kami serahkan urusan-urusan kami. Kami bertawakal kepada-Mu dan kami kembali kepada-Mu, ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, tentunya kami telah banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan kesalahan. Jika Engkau tidak ampuni kami, jika Engkau tidak terima kami, taubat kami, tentunya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu mentaati perintahmu, selalu mensyukuri akan nikmat-nikmatmu. Rabbana afrigh alaina somra wa tawaffana muslimin. Allahumma dfa' 'annal bala wal ghala wal fahsya wa ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Bi rahmatika ya Allah. Ya Allah, angkatlah musibah yang menimpa kami pada saat ini, baik itu musibah yang langsung atau tidak langsung, fitnah-fitnah, cobaan-cobaan, dan berbagai hal yang zahir maupun yang batin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.